Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan. Pemirsa, PT PNM komitmen tetap melakukan pendampingan dalam membangun hubungan emosional kepada UMKM sebagai bekal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Komitmen itu direalisasikan dalam gelaran pelatihan pengembangan pelaku usaha. PT Permodalan Nasional Madani adalah lembaga keuangan milik negara. Bertugas mengembangkan, memajukan, dan memelihara usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karenanya PNM selalu aktif memberikan bimbingan pembinaan usaha kepada nasabahnya dalam bentuk pelatihan. Seperti dilakukan Rabu 26 Juli tadi di Aula Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin diikuti 31 peserta. Pelatihan ini fokus pada program klasterisasi warung mekar toko kelontongan dengan mempraktekkan penggunaan aplikasi warung mekar untuk berbelanja konsep toko grosir. Bertindak sebagai narasumber Rina Khairiani selaku Korwil Mitra Dagang Madani wilayah Kalsel. Oke, aplikasi warung mekar itu kita create maksudnya dari PNM dan bekerjasama dengan MDM itu kita membantu untuk pengembangan usaha dari nasabah-nasabah mekar itu tadi. Jadi untuk nasabah-nasabah mekar yang memang punya usaha kelontongan, warungan ataupun sembako, kita bantu untuk supaya mereka lebih mudah untuk belanja untuk kepentingan atau kebutuhannya sendiri. Ya, aplikasi itu ditujukan untuk membeli kayak kebutuhan warungan, kebutuhan sembako. Jadi bukan cuma untuk nasabah yang punya usaha yang kelontongan atau warungan sih, tapi semua nasabah mekar yang memang memerlukan kebutuhan sehari-hari itu bisa memakai aplikasi warung mekar. Dengan adanya program ini diharapkan semakin meningkatkan omset nasabah PNM Mekar yang berjualan kelontong atau sembako hingga berujung pada peningkatan taraf hidup. Sementara itu salah satu peserta Ibu Nur Hairin yang sudah bergabung dengan PNM sejak 2020 lalu juga turut membagikan pengalamannya seperti disampaikannya kepada Banjar TV. Nur Hairin mengaku dengan pinjaman modal serta pendampingan yang dilakukan PNM, kini usaha yang dilakukannya semakin meningkat. Tahun 2020 sudah 3 tahun. Warung kelontongan, sembako. Bergabung dengan PNM ini sendiri bagaimana kesannya, Bu? Mempermudah jualan, mudah modal, berusaha. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Kita beralih ke segmen lain. Pemirsa, event Banjar Manis Festival 2023 digelar pemerintah Kabupaten Banjar mendapat dukungan Ketua Komisi 2 DPRD setempat sebagai ajang mengenalkan produk usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banjar. Sementara itu beragam sajian menggugah selera dalam lomba kuliner Banjar. Sedikitnya 80 peserta dari 20 kecamatan turut ambil bagian memeriahkan lomba kuliner tersebut. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata setempat menggelar Banjar Manis Festival tahun 2023 di Alun-Alun Ratu Jaleha Martapura. Event ini secara resmi dibuka Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsi, Ketua Tim Penggerak PKK Nurgita Tias, unsur Porkopimda, serta undangan lainnya. Festival yang dilaksanakan selama 9 hari, yakni dari 21 hingga 29 Juli 2023, bertujuan meningkatkan potensi daerah, melestarikan budaya, serta menggerakkan roda perekonomian daerah melalui UMKM di Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ini yang diharapkan mampu menciptakan insan muda kreatif dan inovatif serta sebagai promosi bagi produk daerah. Kami hanya menginginkan semua dilakukan dengan baik dan tentunya berharap dampak positif untuk masyarakat Kabupaten Banjar juga mempunyai peluang besar. Karena Kabupaten Banjar mempunyai geografis yang sangat luas yang tentu media promosinya juga harus luas juga. Tidak bisa pakai satu media saja, tetapi juga dari berbagai media, khususnya komponen dan sumber daya. Akomodir semua seni-seni budaya yang ada di sekitar
himbauan untuk bisa ditampilkan melalui sarana parade dan kompetisi. Di sana ada momennya, nanti kita berbagi jadwal mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Ada pembagian untuk lomba dan penampilan. Untuk penampilan malam kita sengaja menampilkan parade musik akustik bernuansa religi. Harapan semua kegiatan dari pagi sampai malam tetap terisi dan masyarakat menikmati hiburan. Banjar Manis Festival menampilkan beragam pertunjukan, di antaranya Festival Islamic Band Akustik, workshop kewirausahaan pemuda, Festival Tari Rudat, Festival Sinoman Hadra, Festival Maulid Habsi, Festival Kuliner Banjar, Fashion Show 3R, dan Malam Grand Final Nanang Galuh Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, di kota Banjarmasin saat ini sekolah menengah pertama masih banyak kekurangan murid. Oleh karena itu, pihak DPRD Banjarmasin meminta Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas dan fasilitasnya. Pasalnya, kekurangan peserta didik baru dinilai lantaran para orang tua murid lebih memilih sekolah SMP swasta maupun sekolah agama yang memiliki kualitas pendidikan serta fasilitas yang lebih baik. Masih banyaknya sekolah menengah pertama negeri di Banjarmasin yang kekurangan peserta didik atau murid mendapat tanggapan dari Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin. Sekretaris Komisi 4 Mathari meminta Dinas Pendidikan seharusnya lebih aktif untuk bekerja dan meningkatkan kualitas sekolah, baik tenaga pendidik maupun fasilitas sekolah. Pasalnya, salah satu indikator masih banyaknya sekolah negeri yang kekurangan peserta didik baru dinilai Mathari lantaran para orang tua murid lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke SMP swasta maupun sekolah agama yang memiliki kualitas pendidikan serta fasilitas yang lebih baik. Untuk sebenarnya sekolah-sekolah yang selama ini kita anggap favorit ini benar-benar kemudian bermutu, ya, kemudian tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah swasta. Sekarang kan menjamur sekolah swasta yang katakanlah yang luar biasa gitu ya. Mutu dari sekolah itu, bahkan daripada katakanlah sains dan semacamnya. Dinas Pendidikan harus jangan kalah dengan sekolah-sekolah swasta yang notabene adalah punya pemerintah yang punya segalanya, ya kan? Sekolah negeri itu kan punya segalanya, pemerintah bahkan dia di bawah pemerintahan, ya kan? Kemudian katakanlah dari segi anggaran, dari segi katakanlah sarana dan prasarana itu lebih lengkap lah dibandingkan. Selain itu, politikus dari fraksi PKS ini menambahkan masyarakat saat ini tidak berpatok ke sekolah favorit, namun lebih memilih kualitas dan fasilitas penunjang. Risna, Banjar TV. Sementara itu, tim Pusling Dispersif Kalsel terus promosikan minat dan budaya baca kepada masyarakat di berbagai pelosok wilayah. Kali ini mengunjungi SDN Pembatanan 1, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sementara itu, pemirsa, di lokasi yang sama, tim Pusling juga menyasar ke SDN Abu Munjaya 1, Kecamatan Sungai Tabuk, yang disambut antusias oleh peserta didik. Perpustakaan keliling Pusling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan menjangkau sekolah terpencil di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Perpustakaan keliling Pusling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjangkau sekolah terpencil, tepatnya di Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, di mana kali ini tim Pusling Dispersif Kalsel menggunakan motor trail mendatangi SDN Pembantanan 1 beberapa waktu lalu. Menggunakan trail dikarenakan sekolahan tersebut berada di desa terpencil yang letaknya jauh dari pusat perkotaan, sehingga harus melewati jalan sempit, jembatan gantung yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Hal itu sebagai wujud militansi tim Pusling Dispersif Kalsel yang tak pernah surut mempromosikan minat dan baca kepada masyarakat di berbagai pelosok wilayah. Yang mana semua itu dilakukan demi mewujudkan visi Kalsel maju, makmur, sejahtera, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Dispersif Kalsel Hajah Nurliani Dardi melalui siaran persnya.
Sementara itu, Kepala SDN Pembantanan 1 mengharapkan kegiatan dispersif ke sekolah bisa terus berlanjut supaya anak didik di sekolah tersebut semakin mencintai literasi. Pihaknya sangat bersyukur dikunjungi tim Pusling Perpuspal 6, yang mana kali ini pertama kali kedatangan dispersif dan anak-anak sangat senang dan gembira. Seperti burung berkitaran lalu melompat, jalan di kompak, lalu tersenyumlah untuk kawanmu. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, senyum. Bersyukur kedatangan trial pustaka keliling dari Provinsi Kalimantan Selatan yang mana sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Pesannya semoga trial pustaka keliling sering-sering berkunjung ke sekolah kami sehingga dapat memotivasi anak-anak kami untuk terus membaca. Pihaknya berharap ini terus berlanjut untuk meningkatkan gemar membaca kepada anak-anak. Murtaziah, Banjar TV. Promosi minat baca dan meningkatkan budaya literasi kembali dilakukan tim perpustakaan keliling Pusling Pal 6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersi Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan menerjunkan tim Pusling Pal 6 menggunakan mobil perpustakaan keliling menyasar Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar untuk menyambangi Desa Abumbun Jaya 1, menyasar Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Walau harus melewati jalan yang menantang, tim Pusling Pal 6 tetap penuh semangat untuk berupaya melewati rintangan. Tibanya di sekolah tujuan, tim ini disambut antusias peserta didik hingga rebutan untuk meminjam buku. PLT Kepala SDN Abumbun Jaya 1, Tukirin, mengapresiasi semangat tim Pusling Pal 6 yang mana meski jauh lokasinya tetap bersemangat mendatangi sekolahnya. Berterima kasih karena akan memotivasi anak didik kami dalam rangka rajin membaca sehingga akan menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan khususnya di dalam membaca. Nah, waktu-waktu yang akan datang kami mohon untuk bisa hadir kembali dalam rangka itu meningkatkan minat baca anak-anak kami. Kunjungan yang rutin ya, tidak hanya dalam 1 atau 2 dalam setahun, tetapi kalau bisa lebih diperbanyak. Dengan kehadiran tim perpustakaan keliling dispersif Kalsel ini mampu memotivasi anak-anak agar suka membaca. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Banua sepekan minggu ini, edisi 30 Juli 2023. Semoga informasi yang kami sajikan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan informasi untuk kita semua. Kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Banua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya saya Lina Salina beserta tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.